Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Rosyadi Hasibuan, NIM 0306213096. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, teman-teman, adapun maksud dan tujuan saya di sini ialah untuk menyampaikan materi tentang inovasi kelembagaan. Baiklah teman-teman, langsung masuk saja kita kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian inovasi. Nah, apa sih itu inovasi? Nah, kata innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai pengertian inovasi pendidikan, perlu diketahui juga tentang pengertian discovery dan invention. Nah, yang dalam discovery dan invention, dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu hal yang baru. Baik sebenarnya barang itu sudah ada sejak lama namun baru diketahui, atau memang benar-benar baru dalam artian sebelumnya tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, inovasi atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil dari invention ataupun discovery. Nah, inovasi ini diadakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dirasakan oleh sekumpulan orang atau masyarakat. Apa sih kelembagaan itu? Nah, kelembagaan itu ialah kelembagaan dalam pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada di wadah tersebut akan mengalami yang namanya perubahan dan perkembangan menurut warna corak institusi tersebut. Nah, lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat kegiatan pendidikan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan tadi apa sih teman-teman? Ya, bagus. Yaitu lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana seperti yang pengertian tadi bahwa setiap orang yang berada dalam wadah tersebut akan mengalami yang namanya perubahan dan perkembangan menurut corak dan institusi tersebut. Contohnya dalam lembaga sekolah, apabila peserta didik itu masuk kepada sekolah dasar, maka perkembangan atau pertumbuhannya akan tercipta menurut corak dari sekolah dasar tersebut, yaitu dia akan mendapatkan ilmu-ilmu dasar dari sekolah dasar tersebut. Nah, selanjutnya bahwa untuk menumbuh dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Tujuan dari lembaga tersebut ialah untuk menumbuhkan anak-anak ini untuk menjadi manusia yang untuk menjadi makhluk yang individu, sosial, susila, dan religius. Nah, dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang berkembang, ia membutuhkan pertolongan dari orang yang telah dewasa. Anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi terarah. Pendidikan harus dapat memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak. Disinilah perlunya ada inovasi kelembagaan untuk menciptakan atau membuat pembaharuan terhadap perkembangan anak agar lebih baik lagi untuk masa depannya. Langsung saja masuk kepada materi selanjutnya, yaitu apa sih fungsi dan peranan inovasi kelembagaan itu? Nah, inovasi kelembagaan memiliki berbagai fungsi yang penting dalam mengubah dinamika dan kinerja suatu lembaga atau organisasi. Berikut adalah fungsi utama inovasi kelembagaan. Yang pertama, mendorong perubahan. Salah satu fungsi utama dari inovasi kelembagaan adalah untuk mendorong perubahan yang positif dalam organisasi. Inovasi membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Inovasi kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja dan pengelolaan sumber daya. Dengan adopsi inovasi, organisasi dapat menemukan cara-cara yang baru yang lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Fungsi lain dari inovasi kelembagaan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan atau masyarakat. Inovasi membantu organisasi untuk menciptakan solusi-solusi baru yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang keempat, stimulasi kreativitas. Inovasi kelembagaan merangsang kreativitas dan inovasi di antara anggota organisasi dengan memberikan
ruang untuk ide-ide baru dan pendekatan yang inovatif. Inovasi membantu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kreatif. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Nah, salah satu fungsi kunci dari inovasi kelembagaan adalah untuk meningkatkan daya saing organisasi di pasar atau lingkungan yang kompetitif. Inovasi membantu organisasi untuk tetap relevan, inovatif, dan responsif terhadap perubahan yang akan terjadi pada masa depan yang akan mendatang. Yang terakhir, keenam, peningkatan kolaborasi. Inovasi kelembagaan juga dapat meningkatkan kolaborasi di antara anggota organisasi dengan mendorong kerja tim dan kolaborasi lintas departemen. Inovasi membantu memperkuat hubungan antara anggota organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya, peranan inovasi kelembagaan. Inovasi kelembagaan memiliki peranan yang penting dalam memperkuat dan mengembangkan suatu organisasi atau lembaga. Berikut adalah beberapa peranan utama dari inovasi kelembagaan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Inovasi kelembagaan berperan sebagai pendorong pertumbuhan dan perkembangan sebuah organisasi. Dengan adopsi inovasi, organisasi dapat mengembangkan produk, layanan, atau proses baru yang dapat membantu mereka berkembang dan bersaing di pasar. Yang kedua, memperkuat daya saing. Peranan utama inovasi kelembagaan adalah untuk memperkuat daya saing organisasi di pasar yang kompetitif. Dengan terus berinovasi, organisasi dapat menciptakan nilai tambah, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif yang membuat mereka lebih menarik bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi kelembagaan membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses kerja dengan memperkenalkan teknologi baru, metode kerja yang lebih efisien, dan atau sistem yang lebih terstruktur. Inovasi dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efektif. Yang keempat, menyelesaikan tantangan dan masalah. Inovasi kelembagaan berperan dalam menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi dengan menciptakan solusi-solusi yang baru dan kreatif. Inovasi membantu organisasi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat kemajuan mereka. Yang kelima, mendorong perubahan budaya. Inovasi kelembagaan juga berperan dalam mendorong perubahan budaya di dalam organisasi dengan mempromosikan nilai-nilai seperti kreativitas, kolaborasi, dan ketangguhan. Inovasi membantu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif. Yang keenam, inovasi kelembagaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang lebih inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu organisasi mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Nah, dengan memahami peranan yang tadi, organisasi dapat mengintegrasikan inovasi kelembagaan sebagai bagian penting dari strategi mereka untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan pertumbuhan jangka panjang. Apa aja sih manfaat dari inovasi kelembagaan? Baiklah, yang pertama, memecahkan masalah, yaitu inovasi ialah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Masalah baru tentunya harus diselesaikan dengan ide yang baru juga. Yang kedua, menciptakan kualitas unik. Manfaat inovasi berikutnya yaitu menciptakan kualitas yang unik. Banyak orang yang tidak menyadari jika berinovasi membuat dirinya memiliki kualitas yang unik. Dan apabila inovasi berhasil dibuat dan dijalankan, maka perbedaannya pun akan terlihat. Itu artinya inovasi akan menonjolkan diri dan terlihat memiliki kualitas yang unik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Berinovasi juga akan berdampak baik bagi produktivitas, mulai dari karyawan, bos, ataupun bahkan mahasiswa akan mendapatkan dampak ini jika melakoninya. Dan yang terakhir, keempat, ialah tangguh. Nah, seseorang yang pintar dalam berinovasi ialah sosok yang tangguh. Hal ini berarti penyesuaian diri dengan masalah baru dan penyelesaiannya bisa dilakukannya dengan baik. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi yang saya jelaskan di atas, baiklah demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri. Sekian dari saya Lil Rosyadi Hasibuan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.